Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Daeng. Saya pemimpin redaksi Banten Pos yang kali ini akan membawakan podcast ngobrol bareng si Pocil. Si Pocil ini adalah situasi politik Kota Cilegon yang diinisiasi oleh kantor Kesbangpol Kota Cilegon untuk membahas hal-hal yang berbau politik tentunya yang terjadi di kota kita, kota tercinta, Kota Cilegon. Dan tentunya akan menghadirkan narasumber yang sudah tak meragukan lagi. Ini adalah penyelenggara pemilu ya di Kota Cilegon bersama Pak Irfan Alfi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kota Cilegon. Kita ngobrol bareng di acara Si Pocil ya. Si Pocil Pak. Ngobrol bareng Si Pocil, situasi politik Cilegon yang digagas oleh Kesbangpol Kota Cilegon. Ya. Tentunya kami KPU Kota Cilegon sangat mengapresiasi begitu ya. Jadi ada momentum-momentum seperti ini sehingga kita bisa secara langsung berinteraksi dengan masyarakat Kota Cilegon dan juga menyampaikan informasi-informasi yang terbaru terkait dengan tahapan-tahapan Bang Daeng gitu ya. Ya, betul. Ya, ini tentunya menarik nih Pak obrolan kita kali ini Pak, karena situasi politik secara nasional maupun di daerah kan mulai menggeliat. Ya. Karena sudah mendekati agak hangat-hangat ya. Hangat-hangat, bahkan dekat ke panas Pak. Nah, karena sudah mendekati 2024 ya, dan tentunya tahapan-tahapan menuju pemilu 2024 ini kan pasti KPU sudah mulai sibuk Pak ya? Ya kita sudah mulai sibuk ya. Jadi kalau sudah ibarat maraton sudah mulai lari cepat ini. Udah mulai lari cepat ya? Udah bukan pemanasan lagi ya, Pak? Bukan pemanasan lagi, tapi sudah mulai lari cepat. Karena tahapan-tahapan yang kita laksanakan sekarang sudah masuk pada tahapan-tahapan yang agak middle ya, pertengahan gitu ya. Iya. Jadi kalau yang kita tahu, masyarakat juga perlu tahu itu bahwa kalau bicara pemilihan umum itu kan juga ada yang namanya proses tahapan. Jadi tahapan itu ya pre-election, kemudian election, dan juga post-election Bang Daeng. Jadi tahapan-tahapan persiapan, kemudian pelaksanaan, dan juga kemudian ya tahapan-tahapan evaluasi terakhir gitu ya, dan hasil di sana. Dan saat ini kita memang pada tahap-tahap akhir persiapan. Jadi sudah mulai masuk pelaksanaan. Nah, akhir persiapan itu meliputi misalnya ya verifikasi partai politik misalnya. Kemudian juga kita juga membentuk lembaga-lembaga ad hoc, badan ad hoc, panitia pemilihan kecamatan dan juga kelurahan. Saat ini nih barusan kemarin kita melakukan tes CAT, computer assist test. Jadi sekarang bagi mereka yang berminat nih Bang Daeng untuk jadi penyelenggara, mereka harus melewati fase-fase tes yang sedemikian rupa. Jadi tesnya bukan lagi tes tertulis, tapi ya computer assist test. Yang hasilnya bisa langsung dilihat pasca mereka melakukan tes gitu. Nah kemudian sesudah mereka tes nih dalam konteks pemilihan ad hoc ini, baru nanti wawancara. Nah, wawancara itu diuji, kita akan uji dia. Pertama persoalan kemapanan ya, kemapanan pengetahuannya, kemudian juga backgroundnya, kemandiriannya, profesionalismenya, dan juga bagaimana mereka mampu menjaga kecerdasan emosinya. Karena attitude dia sebagai penyelenggara itu dia harus, penyelenggara pemilu itu dia yang dibutuhkan tuh humble ya. Humble itu dia nggak boleh misalkan emosional, misalnya begitu ya. Nah hal-hal seperti itu yang menjadi prasyarat dan itu lagi kita laksanakan prosesnya. Masyarakat juga bisa memantau, kenapa? Karena ya pasca kita nanti tahapan pemilihan sudah kita dapat, kemudian akan kita sampaikan, kita umumkan ke masyarakat. Nah masyarakat bisa memberikan tanggapan secara bertanggung jawab. Kenapa sih harus secara bertanggung jawab? Karena ya harus jelas. Jangan surat kaleng atau jangan informasi-informasi yang serba tidak jelas. Ya penyampaian informasinya harus jelas sehingga bisa kita tindak lanjuti. Hal-hal seperti itu yang memang menjadi konteks yang saat ini kita laksanakan dalam proses ad hoc gitu.
Kemudian yang kedua, selain misalkan pembentukan badan ad hoc nih, kita juga sedang melaksanakan proses verifikasi partai politik. Verifikasi partai politik ini memang sudah hampir tahap akhir. Ini yang menarik nih Pak. Iya, verifikasi Soalnya partai politik. Peserta yang bakal bertarung nanti. Nah itulah, jadi memang nanti kita juga akan putuskan. Tapi nanti memang ini domainnya KPU RI nanti akan memutuskan terkait siapa saja nanti akan menjadi peserta pemilu untuk 2024. Kemarin ada beberapa partai politik, kurang lebih 9 partai politik yang ikut terverifikasi, masuk tahapan verifikasi di Kota Cilegon ya. Bang Daeng. Jadi sudah ada beberapa yang kemarin sudah verifikasi tahap pertama dan juga ada masa-masa perbaikan sudah dilakukan verifikasi. Nah hasilnya mungkin nanti akan kita sampaikan nanti ke masyarakat. Rencananya besok juga akan kita plenukan terkait misalkan berapa nanti partai politik yang di Kota Cilegon dia memenuhi syarat dan kita sampaikan ke pusat gitu, kita sampaikan untuk kemudian di rekapitulasi total secara nasional dan nanti akan diputuskan siapa sebenarnya nanti akan menjadi peserta pemilu 2024 dari partai politik. Karena sebagaimana kita tahu kan ya unsur penting pemilu itu kan ada 4. Satu adanya penyelenggara, keduanya ada peserta, ketiga ada pemilih, ya keempat ada regulasi yang mengatur. Yang 4 unsur itu yang memang saat ini yang lagi kita coba laksanakan ya antara lain verifikasi partai politik dan juga pembentukan badan ad hoc. Gitu, Bang Daeng. Oke. Nah mungkin dari tahapan-tahapan itu kan banyak juga tahapan-tahapan selanjutnya yang akan berjalan ya Pak sampai hari H pemilihan umum gitu. Nah itu tahapannya apa aja Pak supaya masyarakat Cilegon juga bisa mengantisipasi dan tersosialisasi apa yang perlu disiapkan? Ya, gitu. Memang kalau bicara tahapan-tahapan pemilu mengacu pada tadi itu tahapan persiapan, pelaksanaan dan juga finishing tadi. Memang tahapan pemilu itu antara lain ya. Pertama tahapan-tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah pemutakhiran data pemilih ini adalah memastikan bahwa tidak boleh ada satupun misalkan warga Cilegon yang memang mempunyai hak pilih dia tidak terdaftar sebagai pemilih. Atau malah sebaliknya, memastikan jangan sampai orang yang tidak punya hak pilih malah masuk ke dalam daftar pemilih. Nah proses itu namanya proses pemutakhiran data pemilih. Nah proses pemutakhiran daftar pemilih ini dilakukan secara berjenjang dari mulai bawah di tingkat kelurahan atau PPS sampai nanti juga direkap di tingkat KPU kota sampai juga secara nasional. Nah secara teknis itu dilakukan ya proses pembentukan pantarlih ya. Pantarlih itu petugas pencatatan data pemilih. Kemudian juga nanti ya direkapitulasi di tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke kota. Nah itu dalam konteks memastikan bahwa sektor data pemilih ini harus disajikan secara akuntabel dan valid gitu. Yang kedua ya proses pencalonan. Ya ini nggak kalah pentingnya juga Bang Daeng. Nah ini nih proses pencalonan ini adalah ya proses di mana kemudian partai politik itu mendaftarkan calon-calonnya ke KPU. Mendaftarkan calon-calon KPU dan ya undang-undang juga mengatur secara jelas ya proses di internalnya partai politik dilakukan secara demokratis. Nah proses pendaftaran calon-calon ini di tahapan disebut dengan tahapan pencalonan atau dalam istilah ininya kandidasi ya, tahapan-tahapan kandidasi partai politik. Dalam proses kandidasi ini ya partai politik nanti akan merekrut seluruh kader-kader misalkan terbaiknya untuk kemudian disampaikan KPU dan KPU kemudian melakukan penerimaan pendaftaran dan verifikasi. Nah dalam konteks ini peran masyarakat seperti apa sih kan gitu ya? Nah itu penting dong. Ya, bagaimana sih agar kadang-kadang ada juga istilah ya jangan sampai membeli kucing dalam karung seperti itu ya. Nah KPU dalam konteks ini betul-betul juga menjaga hak-haknya masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Nah, dalam konteks apa? Ada tahapannya gitu ya.
Jadi nanti sesudah partai politik mendaftar ke KPU bersama calon-calon yang didaftarkan itu, nah KPU akan melakukan namanya verifikasi administrasi. Nah, verifikasi administrasi ini yang meliputi ya dokumen-dokumen persyaratan semua persyaratan itu, sehingga memang KPU memastikan bahwa calon yang nanti akan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif baik di DPRD, provinsi maupun pusat, termasuk juga DPD, ini juga betul-betul dia calon yang betul-betul layak, gitu ya. Nah, tapi tidak serta-merta langsung kita putuskan dia sebagai calon. KPU tetap memberikan sesi atau masa yang disebut dengan masa tanggapan masyarakat. Ya, akhirnya nanti akan kita umumkan ke media dan kita akan tunggu respons masyarakat, apakah ada yang memberikan tanggapan terkait dengan calon-calon yang nanti akan berkontestasi dalam pemilu di 2024 misalnya. Nah, terus kemudian dalam hal ada yang berkeberatan bagaimana gitu? Ada yang keberatan dan kemudian menyampaikan ke KPU. Iya. Ya. Itu gimana mekanismenya? Nah, mekanismenya ya tentunya memang bagi KPU juga tidak serta-merta langsung menindaklanjuti. Iya. Pertama, KPU memastikan bahwa yang bersangkutan betul misalkan memiliki identitas yang jelas. Nggak boleh nih sembarangan nih, misalnya berarti nggak terima surat kaleng, Pak. Ya, KPU nggak menerima surat kaleng, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian ya, masyarakat Kota Cilegon. KPU memastikan bahwa semua data yang masuk, informasi yang masuk itu harus jelas, akuntabel, identitasnya jelas yang menyampaikan informasi. Nah, baru kemudian kita akan tindak lanjuti, akan kita kembalikan ke partai politik. Ini ada tanggapan masyarakat loh, ini bagaimana sikap partai politik gitu ya, yang kemudian mencalonkan tadi. Ya, partai politik nanti akan proses pengkajiannya di partai politik. Kalau ternyata betul informasi yang disampaikan masyarakat, tentunya ada masa-masa mereka bisa dapat mengganti, dapat mengganti calonnya. Nah, itu dalam konteks tahapan pencalonan. Sampai nanti kemudian kita akan tetapkan calon, dan KPU memastikan bahwa ya calon itu sudah terverifikasi administrasi dengan baik. Partai politik juga sudah menjamin bahwa kader-kader yang maju sebagai calon anggota legislatif itu betul-betul calon yang betul-betul sudah disaring ya, difilter lah ya, sangat ketat ya, di kawah candri di mukanya partai politik lah begitu ya. Nah, barulah kita nanti masuk dalam tahapan-tahapan kampanye. Nah, tahapan kampanye ini nanti kalau di dalam tahapan saat ini PKPU tahapan itu berlangsung selama 75 hari, tapi kemungkinan nanti akan ada proses-proses kajian lebih lanjut begitu ya, terkait dengan tahapan-tahapan kampanye. Nah, di tahapan kampanye ini tentunya bagi masyarakat dan juga partai politik serta seluruh stakeholder termasuk pemerintah daerah ya betul-betul ya ikut juga, kalau KPU menyarankan ya ikut berpartisipasi aktif ya. Peran pemerintah bagaimana kemudian menjaga dan memberikan penjelasan ke masyarakat, termasuk KPU, termasuk Bawaslu dan stakeholder yang lain. Bagi partai politik bagaimana berkampanye yang baik, tapi bagi juga masyarakat bagaimana mereka tidak terjebak pada informasi-informasi yang menyesatkan dengan tanda kutip gitu ya. Kenapa sih kok ada informasi yang menyesatkan? Karena memang proses penyampaian visi dan misi kan untuk menarik pemilih ya. Sehingga apa saja mungkin bisa dilakukan, tapi koridornya jelas ya. Aturan mainnya jelas. Bahwa kampanye dilakukan sebagai pendidikan politik pada masyarakat, menyampaikan informasi-informasi janji yang memang betul-betul nanti bisa ditepati begitu ya. Tidak boleh kampanye hitam atau fitnah dan sebagainya. Begitu Bang Daeng. Ya, siap. Ya, itu tahapan-tahapan yang tentunya harus dilalui. Sambil ngopi nih ya. Ya, siap. Silakan Pak. Oke. Harus dilalui menjelang pemilu 2024 ya. Tadi pentingnya partisipasi pemilih tadi Pak ya. Ya. Nah, itu untuk upaya KPU Cilegon sendiri untuk mendorong partisipasi pemilih itu sampai sekarang seperti apa Pak? Ya, kalau kita bicara partisipasi, Kota Cilegon ini alhamdulillah Bang Daeng, jadi tingkat partisipasi Kota Cilegon ini selalu tertinggi di beberapa pemilu sampai pemilu terakhir di Banten gitu. Nah,
Tapi walaupun demikian tentunya kan kita tidak berpuas hati ya. Karena ya dinamika masyarakat kan terus bertumbuh dan terus berubah, sehingga kita akan selalu ya mencoba misalnya mencari alternatif atau strategi sosialisasi yang baik untuk masyarakat, yang kemudian secara substansi berisi informasi-informasi yang positif gitu, dan yang paling penting yang menarik perhatian masyarakat, menarik atensi, sehingga mereka kemudian bisa ikut berpartisipasi. Dan yang kita pahami kan sekarang masyarakat kita ini kan masyarakat yang sudah terbuka begitu ya, generasi Z kita ini ya. Generasi Z. Generasi Z yang terbaru-terbaru, kalau kita sudah generasi X gitu ya, kalau nggak salah generasi yang lama begitu ya. Dan tentunya mereka lebih senangnya di dunia digital. Sehingga strategi sosialisasi kita lebih banyak dianukan yang ke dunia digital. Tidak monoton misalnya pada ya pertemuan-pertemuan yang seremoni begitu, karena mereka cenderung jenuh ternyata hasil risetnya. Mereka lebih senang pada konten-konten yang sinematik kayak gitu ya. Kemudian juga ya bahasa-bahasanya bahasa-bahasa yang grafis itu ya. Desain grafis gitu, sehingga kemudian infografis mereka, Pak ya bersifat infografis gitu. Itu ternyata mereka lebih tertarik pada itu, sehingga mungkin strategi sosialisasi kita juga nanti akan ke sana. Ya kita berharap juga mudah-mudahan juga masyarakat ya bisa bareng-bareng lah kita berpartisipasi. Ya kita bisa nikmati pemilu 2024 ini dengan gembira gitu ya. Karena tematik besar kita juga di KPU ya bagaimana sih melaksanakan tahapan ini dengan gembira, dengan senang. Memang ada persaingan-persaingan, tapi tidak usah terlalu dimasukkan ke dalam hati. Karena ya kontestasi yang pemilu itu memang konflik tapi konflik yang legal dan konstitusional. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Tidak boleh terlalu terjerumus misalnya ya pada persoalan-persoalan sentimen, suku, ras, agama, itu nggak boleh. Kita ini kepentingannya kepentingan bangsa dan negara. Gitu Bang Den. Iya, tentunya tadi itu soal dunia digital yang begitu sekarang digandrungi gitu ya, dan menjadi banyak acuan di masyarakat, terutama masyarakat pemilih. Ya kita berkaca dari pemilu sebelumnya kan, ada hal-hal yang cukup mengkhawatirkan Pak ya, seperti masalah polarisasi, masalah hoax ya, dan itu juga menjadi salah satu PR mungkin buat KPU Cilegon terutama ya. Di pemilu 2024 ini. Nah, itu mengantisipasinya seperti apa, Pak? Ya, memang persoalan ini persoalan yang juga menjadi bukan hanya concernnya KPU, tapi juga termasuk juga ya pemerintah. Pemerintah daerah kerap kali memang dalam beberapa diskusi atau juga pertemuan ya tema tentang ancaman disintegrasi dan hoax ini menjadi tema utama pembahasan, termasuk juga strateginya. Sehingga penting bagi kami tentunya KPU Kota Cilegon, pertama juga membangun koordinasi yang lebih intens kepada pemerintah daerah, terutama juga stakeholder utama kita ya TNI, Polri, termasuk juga pemerintah daerah, termasuk juga ya unsur-unsur ormas masyarakat yang lain, tentang ya betapa bahayanya potensi polarisasi ketika dalam konteks pemilu itu. Kita tahu bahwa ya pemahaman-pemahaman yang salah tentang dukungan yang terlalu militan misalnya begitu kan bisa melahirkan satu pemahaman-pemahaman yang agak sedikit destruktif ya, atau menghancurkan. Sehingga ini yang perlu kita jelaskan, bahwa ya proses kontestasi politik yang bernama pemilu itu hanya untuk memilih wakil-wakil yang sebenarnya tujuannya juga untuk bagaimana kemudian mensejahterakan masyarakat. Kepentingannya boleh berbeda, benderanya berbeda, tapi tujuannya cuma satu, kesejahteraan masyarakat. Sehingga ya tidak terlalu penting juga misalnya harus mempertahankan secara mati-matian. Kalau misalkan sesuai mekanisme yang ada dan regulasi sudah dilaksanakan dengan baik, ya berarti itulah hasil pilihan rakyat. Bagaimana kemudian kalau masih tidak puas, ada saluran-saluran keberatan, dan saluran-saluran keberatan itu ya memang dilakukan secara konstitusional, dilindungi undang-undang. Ada mekanisme keberatan, partisipasi terkait misalnya ada kecurangan, ya kan ada saluran-saluran, ada Bawaslu,
kemudian juga ada PT-UN misalnya, kemudian ada sampai ke Mahkamah Konstitusi. Itu kalau saluran-saluran keberatan kita. Tapi kalau kemudian bagaimana kalau dicurigai penyelenggaranya yang kemudian juga melakukan pelanggaran, ya kemudian masyarakat bisa ya melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi semuanya itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Secara ideal sebenarnya diharapkan bahwa ya kerangka hukum pemilu kita itu sudah betul-betul mengatur sedemikian rupa semua prosesnya. Nah, dalam konteks tadi ya bagaimana mencegah dan menangkal hoax, beberapa kali biasanya memang kita sudah mulai tahapan-tahapan menengah nih yang sudah mulai agak panas nih. Biasanya tuh memang nanti Kasbangpol ada kegiatan. Termasuk juga biasanya ada helpdesk ya, helpdesk pemilu biasanya. Helpdesk pemilu yang nanti juga akan kita senantiasa berkumpul, rapat, melakukan perkembangan-perkembangan, termasuk juga sosialisasi ke masyarakat. Ini memang luar biasa karena kadang-kadang yang nggak terbendung ya informasi-informasi di media massa ini, dan itu cenderung merugikan. Kayak kemarin kan di pemilu 2019 misalnya Bang Daeng, ada isu kontainer kan, kontainer yang berisi surat suara itu ramainya bukan main. Sampai kemudian ada satu masyarakat Cilegon yang terpancing, dia membuat status demikian padahal ternyata itu hoax. Nah akhirnya ya diproses secara hukum. Jadi dalam konteks ini tentunya kami sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan terlalu gampang terpancing untuk klik begitu ya harus di media bisa sosial, memvalidasi informasi Pak ya. Harus bisa namanya kata Bang Daeng memvalidasi informasi. Apa itu memvalidasi? Memastikan sumber beritanya ini benar atau enggak gitu ya. Kalau belum yakin benar bahwa ini betul-betul informasi yang benar, ya jangan sampai di share sedemikian rupa. Karena ya penyesalan itu selalu datang terlambat gitu ya. Gitu Bang Daeng. Iya, jarimu bisa harimaumu sekarang. Nah, jarimu harimau gitu kata Bang Daeng. Ya, tadi kita bicara tahapan, bicara potensi ancaman. Sementara KPU sendiri kan berjalan tentu perlu dukungan dari semua pihak. Betul. Selain partisipasi dukungan dari masyarakat, tentu dukungan dari pemerintah Cilegon, Pak ya. Nah, sejauh ini dukungan pemerintah Cilegon itu seperti apa Pak kepada KPU Cilegon ini? Ya betul Bang Daeng tadi juga nanya terkait gimana sih peran pemerintah daerah dalam konteks ini ya. Jadi kalau kita bicara Cilegon nih terus terang mungkin ya saya sampaikan nih bahwa ya kita juga apresiasi ya kepada pemerintah Kota Cilegon dan juga terutama sekali ya Kasbangpol karena kan leading sektor kita nih Kasbangpol nih. Kasbangpol ya. Makanya kita bikin program nih Kasbangpol yang ini juga Pak. Enggak tiba-tiba saya jadi diundang nih. Ternyata luar biasa inisiasinya begitu ya. Iya. Dalam konteks ini saya tiba-tiba semalam diundang Pak ada podcast nih katanya penting. Nah ini kita datang. Ya salah satu respons positif pemerintah daerah ya. Bagaimana juga ikut sama-sama memastikan bahwa semua tahapan ini berjalan dengan baik. Kalau bicara konteks itu ya memang kita apresiasi Kasbangpol Kota Cilegon. Termasuk anggaran ya. Anggaran pemilu kita ini kan memang kalau pemilu 2024 ya APBN. Dan karena memang waktunya akan bersinggungan atau paralel berjalan dengan tahapan pemilu kada, ya saat ini kita sudah memastikan bahwa anggaran itu sudah dibicarakan dengan baik gitu ya, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala. Sehingga proses kontestasi pemilu dan juga pemilu kada di Kota Cilegon insya Allah ya berjalan dengan lancar dan aman. Baik. Gitu. Ya. Lalu ini Pak, ini kan pemilu kali ini nih merupakan pemilu serentak pertama Pak ya. Serentak pertama artinya semua disatukan dalam satu pemilihan dari mulai presiden, DPR RI, DPRD sampai gubernur dan wali kota. Nah ini secara teknis akan menjadi kendala nggak sih Pak bagi masyarakat, dan bagaimana kira-kira masyarakat bisa lebih bisa memahami pemilu kali ini Pak? Ya, sebagaimana kemudian kita tahu bahwa tahapan sekarang ini memang tahapan pemilu kada serentak. Ya. Tapi Bang Daeng masih ada nih masyarakat yang masih belum seberapa ngeh ya. Iya betul. Terkait bahasa serentak itu. Iya. Jadi bahasa serentak itu dipahami sama sebagian besar masyarakat masih ada ya, yang dikirain satu hari, satu hari pemilu presiden juga milih wali kota, gitu ya, pemahamannya.
Dan ini tentunya memang penting kita jelaskan kepada masyarakat bahwa memang tahunnya sama 2024, tapi memang bulannya berbeda. Nah, kalau pemilu legislatif itu kan di Februari ya, 14 Februari pas hari Valentine tuh Bang. Hari Valentine, Pak. Hari kasih sayang. Nah, hari kasih sayang Valentine bagi KPU dan juga masyarakat Indonesia. Hari pencoblosan kita itu 14 Februari 2024. Tapi nanti untuk pemilu keadaannya itu di November, di bulan November. Ya. Di bulan November masih di tahun yang sama 2024. Jadi memang ada jeda beberapa bulan. Tapi memang kalau bicara tahapannya, persiapan hajatnya nih emang masih sama ya. Beririsan jadinya waktunya. Dan bagaimana persiapannya bagi KPU, bagi masyarakat pemerintah daerah? Makanya memang untuk yang sesi pemilu serentak ini betul-betul kita harus meningkatkan ininya ya, meningkatkan tensi konsentrasinya, gitu ya, tensi koordinasinya, karena baru pertama kali kita Indonesia melaksanakan serentak secara nasional dan perlu persiapan-persiapan. Ada banyak hal yang sudah kita persiapkan. Kita sudah melakukan rapat koordinasi juga dengan stakeholder, dengan juga pusat dan lain sebagainya, sehingga ya mudah-mudahan beberapa persoalan-persoalan yang terjadi di 2019 gitu ya, tidak akan terulang kembali gitu. Ini diantisipasi melalui kerangka regulasi dan juga apa namanya jaminan-jaminan kesejahteraan yang lain gitu. Kalau berkaca dari 2019 itu kira-kira apa sih Pak PR yang paling masih bisa terjadi di 2024 nanti Pak? Ya, kalau memang misalnya potensi-potensi masalah yang akan terjadi karena regulasinya masih sama misalnya begitu ya, tentunya pada persoalan ya di hari H proses penghitungan yang tentunya akan memakan energi yang luar biasa. Makanya kemudian untuk mengantisipasi hal itu tidak terlalu parah terjadi kembali misalnya, itu kemudian diatur sedemikian rupa, termasuk misalnya dalam proses rekrutmen penyelenggara tingkat TPS. Di TPS itu kalau dulu kan memang tidak dibatasi usia, Bang Deng. Jadi ya semua boleh mendaftar dan siapapun bisa diterima ya. Dan akhirnya memang kemarin itu karena memang beban kerja yang agak luar biasa berat, sehingga ya tadi itu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan terjadi dan kita masih turut berduka terkait itu. Nah, antisipasinya adalah untuk yang 2024 ini regulasinya diatur, dibatasi usianya. Jadi ya maksimal sampai 50 sampai 55 tahun. Karena berdasarkan riset kejadian 2019 itu sebagian besar yang artinya wafat itu rata-rata usianya di atas 60 tahun, dan itu memang ada common birth gitu ya, penyakit bawaan, sehingga memang pada saat beban kerja luar biasa berat ya tidak kuat juga memang usia rentan gitu ya. Dan mudah-mudahan itu bisa kita antisipasi dengan baik gitu. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, kira-kira harapan Bapak terhadap masyarakat Cilegon terutama terkait dengan pemilu 2024 ini silakan disampaikan Pak. Ya, pada yang kami cintai dan kami banggakan seluruh masyarakat Kota Cilegon, ya tentunya kami KPU Kota Cilegon menyampaikan bahwa tahapan-tahapan pemilu serentak sedang kita laksanakan, dan kami berharap mudah-mudahan partisipasi publik masyarakat itu bukan hanya pada saat mereka datang untuk mencoblos di TPS, tapi tolong juga diawasi kualitas pelaksanaan tahapan di semua sesi tahapan. Jadi ada tahapan-tahapan pembentukan badan ad hoc, ada tahapan-tahapan pencalonan begitu ya. Ada tahapan-tahapan misalnya kampanye yang rentan memang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan dengan tanda kutip. Nah, kita berharap masyarakat juga bisa ikutlah ya, memantau, berpartisipasi. Seandainya ada yang parah-parah banget ya ininya, tingkat kecurangannya ya harus disampaikan kepada penyelenggara pemilu untuk diluruskan. Dan kita berharap mudah-mudahan pemilu yang ada di kota kita yang kita cintai ini bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan damai. Dan jangan lupa dilaksanakan dengan penuh kegembiraan. Karena tujuan dari pemilu itu adalah di ending akhirnya bagaimana membentuk masyarakat yang sejahtera.
Demikian Bang Daeng. Ya, terima kasih Pak Irfan atas kedatangannya di podcast si Pocil ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat Cilegon. Amin, amin. Dan tentunya masyarakat Cilegon semakin terbuka wawasannya bagaimana berpartisipasi aktif untuk mengikuti dan ikut mengawasi pelaksanaan pemilu, juga melaksanakan proses yang berjalan ini secara sehat dan tadi bergembira, bergembira, penuh kebahagiaan. Ya, oke, demikian warga Kota Cilegon, perbincangan saya dengan Ketua KPU Cilegon Pak Irfan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.